Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alessia Normalitasari dengan NIM 8111420289. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kasus sengketa internasional penahanan kapal tanker Stena Impero berbendera Inggris oleh Iran di Selat Hormuz. Sengketa ini bermula saat Garda Revolusi Iran menahan kapal tanker minyak Stena Impero berbendera Inggris yang sedang berlayar di Selat Hormuz pada tanggal 19 Juli 2019. Pada saat itu, kapal ini mengangkut 23 awak kapal multinasional yang merupakan warga negara dari India, Filipina, Latvia, dan Rusia. Penahanan ini terjadi karena kapal tanker Stena Impero dianggap telah melanggar hak lintas transit dengan mengambil jalur yang tidak sesuai dengan rute yang telah ditetapkan oleh TSS atau Traffic Separation Scheme dan menonaktifkan sistem identifikasi otomatis atau AIS yang menyebabkannya bertabrakan dengan kapal penangkap ikan. Padahal, TSS telah membagi jalur pelayaran di Selat Hormuz menjadi jalur masuk dan jalur keluar guna menghindari tabrakan kapal. Selain itu, kapal tanker Stena Impero juga menonaktifkan tracking device guna menghindari Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Hingga akhirnya oleh IRGC, kapal tanker Stena Impero digiring menuju pelabuhan Bandar Abbas untuk diperiksa. Namun, hal ini ditanggapi berbeda oleh Inggris. Inggris menganggap penahanan kapal tanker Stena Impero sebagai tindakan balas dendam Iran karena sebelumnya kapal Griswen milik Iran ditahan oleh Inggris di Selat Gibraltar pada tanggal 4 Juli 2019. Penahanan ini berdasar atas dugaan bahwa kapal tanker Griswen milik Iran tersebut membawa pasokan minyak yang akan dikirim ke Suriah. Oleh karena itu, Iran dianggap telah menyalahi sanksi yang sedang diberikan oleh Uni Eropa terhadap Suriah dengan melarang penjualan minyak ke Suriah meskipun saat itu Iran menyangkalnya. Dugaan pembalasan dendam ini terjadi karena penahanan kapal Stena Impero dilakukan setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Gibraltar tentang perpanjangan penahanan kapal Griswen hingga tanggal 15 Agustus 2019. Sejatinya, Iran dilarang melakukan penahanan dan menghambat lintas transit kapal negara lain yang sedang berlayar di Selat Hormuz, sebagaimana dijelaskan dalam artikel 44 UNCLOS 1982, bahwa negara yang berbatasan dengan jalur pelayaran internasional memiliki kewajiban navigasi dengan tidak menghambat dan menangguhkan pelayaran internasional yang terjadi di jalur pelayaran internasional tersebut. Lalu, benarkah tindakan Iran ini sebagai tindakan balas dendam terhadap Inggris dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa internasional ini? Mari kita bahas satu-satu. Dalam hukum internasional ada dikenal istilah reprisal yang berarti pembalasan. Pembalasan dalam hukum internasional diakui sebagai upaya penyelesaian sengketa secara paksa. Suatu tindakan dikatakan sebagai tindak reprisal jika memenuhi ketiga unsur berikut. Yang pertama, ada perbuatan pihak lawan. Konsep reprisal memberikan syarat bahwa untuk melakukan pembalasan, suatu negara harus terlebih dahulu dirugikan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak lawan. Perbuatan pihak lawan tersebut merupakan perbuatan ilegal atau pelanggaran hukum internasional. Tindakan penahanan kapal tanker Stena Impero milik Inggris pada 19 Juli 2019 dapat dikategorikan reprisal jika sebelumnya Inggris melakukan tindakan yang melanggar hukum atau ilegal dan menyebabkan kerugian kepada Iran. Sebelumnya, Inggris melakukan penahanan terhadap kapal Griswen milik Iran dengan tuduhan Iran melanggar sanksi yang diberikan Uni Eropa kepada Suriah dengan membawa pasokan minyak untuk Suriah. Namun di sini Iran menyangkalnya. Selain itu, Iran juga bukan negara anggota Uni Eropa, sehingga sanksi Uni Eropa perihal larangan mengirim minyak ke Suriah tidak berlaku bagi Iran. Dan diketahui perpanjangan penahanan kapal Griswen dikarenakan adanya permohonan politik atau permintaan politik dari Amerika Serikat, sehingga tindakan penahanan kapal Griswen tidak sah. Akibat tindakan ini, Iran mengalami kerugian sebesar 140 juta dolar karena tertahannya kargo minyak yang diangkut kapal tanker Griswen di Gibraltar. Yang kedua, ada unsur perbuatan melawan hukum. Pada prinsipnya, setiap kapal asing dapat menikmati kebebasan lintas transit di selat yang digunakan sebagai jalur pelayaran internasional, sebagaimana diatur dalam artikel 38 ayat 1 UNCLOS 1982.
Selat Hormuz sebagai salah satu selat transit pelayaran internasional yang menghubungkan Teluk Persia dan Teluk Oman. Dengan demikian, kapal tanker Stena Impero memiliki hak kebebasan berlayar di Selat Hormuz, sehingga Iran sebagai negara yang berbatasan dengan Selat Hormuz dilarang melakukan tindakan yang menahanan pelayaran kapal ini. Namun, Iran juga berhak melakukan pemaksaan pentaatan terhadap ketentuan pelayaran melalui selat yang diatur dalam artikel 39 ayat 2 huruf A Unclos 1982. Jika terjadi pelanggaran, Iran berhak melakukan pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta tidak diperbolehkan melakukan penahanan di luar batas waktu. Fakta menyebutkan bahwa Iran melakukan penahanan Stena Impero selama 10 pekan. Selama penahanan ini, Iran juga menahan ke-23 awak kapal, meskipun 7 awak kapal berkewarganegaraan India akhirnya dibebaskan dengan alasan kemanusiaan. Dengan begitu, tindakan yang dilakukan Iran dengan menahan kapal tanker Stena Impero milik Inggris ini adalah tindakan yang tidak sah karena melebihi batas waktu penahanan. Unsur yang ketiga adalah unsur pemulihan hak. Tujuan diadakannya suatu pembalasan adalah untuk pemulihan hak yang telah dilanggar oleh pihak lawan. Pemulihan hak tersebut berupa ganti rugi atas kerugian yang dideritanya karena tindakan pihak lawan. Fakta menyebutkan kapal tanker Stena Impero dibebaskan oleh pihak Iran pada 27 September 2019. Setelah Inggris terlebih dahulu melakukan pembebasan terhadap kapal Grace One. Hal lain yang menunjukkan bahwa penyitaan kapal tanker Stena Impero sebagai upaya pemulihan hak atas ditahannya kapal Grace One adalah tidak dilakukannya penuntutan atau permintaan jaminan uang kepada Inggris. Lalu bagaimana upaya penyelesaian sengketa ini? Upaya penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah dengan upaya penyelesaian secara damai. Upaya penyelesaian yang pertama adalah dengan upaya pencarian fakta atau fact finding atau inquiry guna mendorong terjadinya negosiasi damai antar kedua negara. Upaya ini melibatkan pihak ketiga yang ditugaskan untuk melakukan investigasi guna mencari fakta untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antara pihak yang bersengketa. Inggris dan Iran juga berhak menunjuk agen khusus yang bertugas mewakili masing-masing negara dan bertindak sebagai perantara antara negara dengan komisi. Pihak ketiga selanjutnya hanya bertugas untuk mencari fakta dan melaporkan fakta-fakta yang didapat di lapangan dan tidak diperkenankan memberikan rekomendasi tertentu kepada Iran dan Inggris untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka. Upaya penyelesaian yang kedua dapat dilakukan dengan melalui organisasi internasional PBB. Sebagai upaya penyelesaian sengketa, Inggris dan Iran sebagai anggota PBB dapat menarik perhatian Dewan Keamanan PBB untuk menyelidiki sengketa perihal penyitaan kapal tanker Stena Impero di Selat Hormuz oleh Iran, sesuai dengan artikel 35 Piagam PBB. Dewan Keamanan dapat memberikan sebuah rekomendasi bagi Inggris dan Iran dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Mengenai hal tersebut diatur dalam pasal 39 Piagam PBB. Lebih lanjut, untuk mencegah sengketa berkepanjangan yang dapat menyebabkan terancamnya perdamaian dunia, Dewan Keamanan sebelum membuat rekomendasi atau langkah-langkah penyelesaian sengketa dapat memanggil Inggris dan Iran untuk mematuhi tindakan sementara yang dianggap perlu tanpa mengurangi hak, klaim, dan posisi dari Inggris dan Iran. Dewan Keamanan dapat memaksa Inggris dan Iran untuk melaksanakan tindakan sementara berdasarkan pasal 40 dan 41 Piagam PBB. Upaya penyelesaian yang ketiga dengan melalui International Tribunal for the Law of the Sea atau ITLAS. Iran dan Inggris dapat memilih melalui jalur penyelesaian sengketa melalui International Tribunal for the Law of the Sea yang selanjutnya disingkat ITLAS karena ITLAS merupakan pengadilan internasional yang secara khusus menangani perkara mengenai hukum laut internasional. ITLAS sebagai mahkamah yang dipilih dan memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa mengenai penyitaan kapal tanker Stena Impero antara Iran dan Inggris memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan sementara sambil menunggu keputusan akhir oleh hakim ITLAS. Putusan ITLAS ini bersifat final dan mengikat karena sebelumnya kedua negara telah membuat pernyataan dan sepakat untuk memilih ITLAS sebagai upaya penyelesaian sengketa keduanya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.